Jadi hari ini kita akan bicara tentang keberadaan Roh Kudus, eksistensi Roh Kudus, tentang kehadiran Roh Kudus. Jadi kata yang paling sederhana adalah kita akan bicara tentang hadirnya Roh Kudus. Eksistensi Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang kita akan baca dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang kita bahas pada saat kita memperingati hari kenaikan Yesus. Dan kita tahu Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus pun sudah datang. Roh Kudus sudah hadir, eksistensinya di bumi ini sangat nyata. Dari ayat yang kita baca menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu masih berada di surga sebelum Yesus kembali ke surga. Lagi sekali, Roh Kudus masih berada di surga sebelum Yesus naik ke surga. Dan itulah sebabnya Yesus menegaskan dia harus kembali ke surga. Karena kalau dia tidak kembali ke surga, dia tidak pergi ke surga, penghibur yaitu Roh Kudus tidak mungkin akan datang. Roh Kudus adalah janji Bapa, tapi janji Bapa akan datang ke dalam dunia ini manakala Yesus kembali ke surga dan meminta kepada Bapa dan mengutus kepada dunia, mengutus kepada gereja penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Jadi artinya sebelum Yesus naik ke surga, Roh Kudus ada di surga. Maka timbul pertanyaan, kalau Yesus masih di bumi dan Roh Kudus masih di surga, timbul pertanyaan, bukankah Roh Kudus memegang peranan penting dalam penciptaan dunia dan manusia? Antara lain kita baca dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pasal 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas atau roh, dalam bahasa Ibrani ruh, mengembuskan ruh, nafas, roh hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayub pasal 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dari ayat-ayat ini, dari sebagian besar atau begitu banyak ayat yang tercatat dalam Alkitab, dari 3 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus ada di bumi, bahwa Roh Kudus bekerja, bahwa Roh Kudus memegang peranan penting pada saat penciptaan dunia.
Yesus berkata, dia harus pergi supaya Roh Kudus datang. Roh Kudus yang mana kalau demikian? Apakah Roh Kudus yang ada di sorga dan yang bekerja di bumi menciptakan manusia adalah Roh Kudus yang berbeda? Ini mungkin yang membuat orang timbul pertanyaan. Katanya Roh Kudus masih di sorga. Kalau Yesus nggak naik, dia nggak datang. Tapi kok ketika manusia diciptakan, ketika langit dan bumi diciptakan, Roh Kudus, Roh Allah sudah hadir dan bekerja. Bahkan kalau kita lihat para imam, raja dan nabi di zaman perjanjian lama, mereka dikuasai dan dipakai oleh Roh Kudus. Roh Allah memenuhi mereka, menguasai mereka, memakai mereka, dan Allah memakai mereka untuk berbicara, berfirman kepada umat manusia, khususnya kepada bangsa Israel. Antara lain kalau kita lihat Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Hakim pasal 6 ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Dan banyak ayat ini antara lain. Jelas sekali bahwa di masa perjanjian lama, yang artinya sebelum Yesus pun datang, lahir melalui Bunda Maria dalam kemanusiaan yang sama seperti kita, tapi tanpa dosa. Roh Kudus sudah ada, Roh Allah sudah ada, Roh Allah sudah bekerja, menciptakan dunia, menciptakan manusia, memakai para nabi, imam dan raja. Roh yang mana? Kalau demikian, apakah roh yang berbeda? Roh Kudus ada di sorga. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus ada di sorga, tepat seperti yang Yesus katakan, tetapi bersama dengan Bapa dan Firman dalam ketritunggalannya menciptakan dunia dan manusia. 1 Yohanes 5 ayat 7 menjelaskan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, itulah Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Allah Tritunggal, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Allah yang Tritunggal itu Allah yang esa, menciptakan dunia ini, menciptakan manusia dan memakai para nabi di perjanjian lama. Dan Allah yang sama yang sampai hari ini bekerja di dunia ini. Karena Allah kita, firman Tuhan berkata, tidak pernah berubah. Allah kita Allah yang tetap sama, baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Allah kita adalah Allah yang Alfa dan Omega. Amin. Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang sama, tidak berubah atau tidak berbeda. Tapi kenapa seperti berbeda dengan apa yang Yesus sampaikan? Kalau dia nggak naik, Roh Kudus nggak datang. Terus roh yang mana yang bekerja di masa sebelumnya dan masa sesudahnya? Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Dari penggunaan kata
kita menjelaskan kepada kita bahwa Allah kita Allah yang esa dalam ketritunggalan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tiga tetapi satu. Logika manusia sulit untuk dapat memahami ketritunggalan Allah ini, yang pada awalnya mungkin samar, tidak begitu jelas dan nyata. Tapi ketika Firman menjadi manusia, itulah Yesus. Loh, Allah ada di sorga, tapi dia datang jadi manusia di bumi. Roh yang adalah satu, yang adalah Allah, kemudian dicurahkan datang ke bumi ketika Yesus naik ke sorga. Tambah pusing orang untuk dapat memahami dan mengerti. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, Allah kita bukan tiga, tapi Allah kita Tritunggal. Sederhana kalau kita lihat dalam hidup kita, dalam diri kita ini ada tiga unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh saya ya Feki, jiwa saya ya Feki, roh saya ya Feki. Tiga tak terpisahkan. Amin. Tapi kita tidak bahas tentang Tritunggal hari ini, tapi kita sedang berbicara tentang eksistensi Roh Kudus, bahwa Allah yang Tritunggal itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama karena Dia adalah Esa dalam penciptaan dan proses penyelamatan manusia yang berdosa. Roh Kudus di masa perjanjian lama hanya menyertai dan memakai orang-orang tertentu secara terbatas. Dari sorga Dia membangkitkan, mengurapi, menguasai, dan memakai orang-orang tertentu secara terbatas. Tidak kepada semua orang, tidak kepada semua orang Israel, hanya terbatas orang-orang tertentu, imam, raja, ataupun nabi. Itu pun tidak semua raja, tidak semua imam. Kalau nabi ya jelas bukan nabi kalau tidak dikuasai Roh Kudus. Di masa perjanjian lama sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus belum diam dan belum tinggal di dalam hati orang Israel. Dia belum tinggal, dia belum berdiam. Laksana burung merpati yang datang hinggap, yang datang untuk menyertai, tetapi belum ada dan tinggal di dalam hati mereka. Di masa perjanjian lama, Allah baru membangkitkan seorang nabi, antara lain Nabi Yoel, yang menubuatkan perihal pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28-29. Itu jelas Tuhan pakai nabi ini untuk menubuatkan bahwa nanti di hari-hari terakhir Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Yang artinya di masa Nabi Yoel itu, di masa perjanjian lama itu, Roh Kudus terbatas kepada orang tertentu. Kita lihat di masa perjanjian baru. Pertama,
Kudus dicurahkan secara tidak terbatas kepada semua orang percaya. Kisah 2 ayat 17 mengutip nubuat dari Nabi Yoel. Rasul Petrus berkata pada saat hari pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini adalah khotbah Rasul Petrus di saat adanya orang-orang yang bertanya, orang-orang yang melihat, orang-orang yang berkata, wah, bukankah mereka semua sedang mabuk anggur? Padahal masih jam 9 pagi. Pada teler semua. Karena mereka mendengar 120 orang kurang lebih yang ada di loteng Yerusalem. Pada saat itu mereka berbahasa, bahasa mereka, bahasa orang-orang yang sedang ada di luar. Mereka bilang, loh, kok mereka kan bukan orang Kreti, tapi kok bisa berbahasa kami orang Kreti? Mereka kan bukan orang Kapadokia, kok bisa berbicara dengan bahasa kami? Ini orang-orang mabuk, orang-orang teler semua. Pada saat itulah Rasul Petrus bangkit dan memberikan jawaban bahwa semua yang terjadi adalah sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahwa inilah saatnya janji Tuhan akan memberikan, mengaruniakan Roh Kudusnya kepada semua orang percaya. Di masa perjanjian lama tidak, tetapi sekarang kata Petrus, orang percaya semua akan menerimanya. Kisah 2:39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu seberapa banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji perihal Roh Kudus yang akan diterima oleh semua orang percaya itu berlaku untuk siapa saja. Yang hari ini percaya, yang nanti besok akan percaya, dan yang nanti kapanpun akan percaya, dan di mana saja dia berada. Janji Roh Kudus adalah untuk mereka semua, tidak terbatas. Tujuan Tuhan dengan memberikan roh yang tanpa batas ini apa, saudara? Tujuan Tuhan adalah supaya anak-anak Tuhan, orang percaya, menjadi saksi Tuhan. Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh yang tidak terbatas dicurahkan atas kita semua. Tuhan bertujuan agar anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, bangkit untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan, menyampaikan firman Allah yang hidup. Makanya dalam kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat saudara, tujuan utama Tuhan mencurahkan rohnya yang tak terbatas atas semua orang percaya adalah supaya menjadi saksi Tuhan, supaya pergi memberitakan Yesus yang mati dan bangkit, supaya pergi memberitakan bahwa dosa-dosa manusia hanya bisa ditebus dan diampuni oleh Yesus yang mati di kayu salib. Menjadi saksi tentang berita keselamatan, tentang kabar baik.
menjadi saksi tentang Injil keselamatan. Tujuan Roh Kudus diberikan tanpa batas kepada semua kita, agar kita sadar bahwa keselamatan bukan hanya untuk pribadi kita secara personal, tapi keselamatan itu untuk siapa saja. Dan Tuhan mau bangkitkan kita, Tuhan mau pakai kita untuk pergi dan berani bercerita, memberitakan firman Allah yang hidup. Paling tidak mulai dari dalam rumah, mulai dari orang yang kita kenal, mulai dari orang yang dekat dengan kita. Kita sampaikan, kita beritakan firman Allah yang hidup. Kita sampaikan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita sampaikan bahwa tidak ada nama yang lain di kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kita memberitakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, keselamatan itu bukan karena usaha manusia, tapi keselamatan itu adalah anugerah kasih karunia dari Tuhan. Inilah yang Tuhan mau kita beritakan kepada siapapun. Roh Kudus kita terima, tujuan Tuhan yang utama, kita bangkit menjadi saksi. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus juga bukan sekedar untuk bangkit jadi saksi, tetapi ada hal-hal yang lain, ada tujuan yang lain yang Tuhan inginkan kita alami. Roh Kudus di masa perjanjian baru, kalau yang pertama tadi diberikan tanpa batas kepada semua orang percaya supaya menjadi saksi. Kalau yang kedua, Roh Kudus diberikan supaya diam dan tinggal di dalam hati orang percaya. Amin. Kalau masa perjanjian lama terbatas, di masa perjanjian lama belum tinggal di dalam hati, hanya hinggap kayaknya burung lalu pergi. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah Yesus naik ke surga dan meminta kepada Bapa dan mengutus penolong itu, yaitu Roh Kudus, maka Roh Kudus datang bukan sekedar menyertai, tetapi tinggal di dalam hati kita. Ini luar biasa, saudara. Yohanes 14:17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Dia menyertai, tetapi luar biasa, Dia akan diam. Janji Tuhan ketika Roh Kudus datang setelah Yesus naik ke surga, maka Dia menyertai dan diam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya tidak. Kenapa Roh Allah diam di dalam kita? Kenapa belum diam di dalam bangsa Israel? Kenapa baru diam di dalam kita? Karena kitalah bait Allah rohani. Kalau perjanjian lama bait Allah jasmani, dan Roh Kudus tidak akan diam di situ. Roh Kudus tidak bisa diam tinggal di dalam gedung, tetapi Roh Kudus mau diam dan tinggal di dalam hati kita. Itu tempat yang ideal. Dia mau diam di dalam baitnya yang kudus. Dan itu sebabnya dia bilang, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita lihat dulu nanti. Roh Kudus tinggal di dalam kita karena kita adalah bait Allah rohani yang telah dibangun oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Yohanes 2 ayat 19 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ketika
orang berjual beli di dalam bait Allah. Yesus marah dan membolak-balikan, menghancurkan semua yang ada. Saudara lihat kan filmnya, Yesus masuk bait Allah dan semua orang yang berjual beli, merpati apa semua dilepaskan, dibombardir semua, saudaraku. Ya, dikacau balaukan, diusir semua. Lalu dia bilang, "Roboh bait Allah ini. Rumah Tuhan itu harusnya rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Roboh, dalam tempo 3 hari aku akan bangun dia kembali." Dan Yesus berbicara tentang bait Allah yang baru yang akan didirikan. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu adalah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bait Allah, rohani, tempat ideal bagi Roh Kudus untuk diam, adalah bait Allah yang dibangun melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Hari ini dalam perjamuan kudus, mari kita mengingat. Mari kita mengingat, kalau bukan Yesus yang mati dan bangkit untuk kita, kita bukan bait Allah. Hidup kita tidak layak, tidak pantas untuk Roh Kudus datang dan diam di sana. Mari kita datang mengingat dan bersyukur, berterima kasih kepada Yesus. Oleh kematian, oleh penderitaan, oleh kematian, oleh penguburan dan kebangkitan, aku ada sebagaimana aku ada. Oleh pengorbanan aku menjadi bait rohani. Oleh pengorbananmu aku menjadi tempat untuk Roh Kudus diam. Amin, saudara. Ketika kita merenungkan ini, ucapan syukur kita meluap kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalamnya, maka Allah bertanggung jawab dengan hidup kita. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Makanya tadi di dalam ayat 1 Korintus 3 ayat yang ke-17, jikalau orang merusakkan bait Allah itu, maka akan dibinasakan. Bait Allah itu hidup kita, dan Tuhan sangat bertanggung jawab. Ketika Anda dan saya telah menjadi baitnya Tuhan, Tuhan bilang, jangan coba-coba pusing, jangan coba-coba ganggu, jangan coba-coba rusakkan. Akan berhadapan langsung dengan pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan berbilang sama iblis, mereka adalah bait Allah, mereka adalah bait rohani yang sudah kubangun dengan kematian dan kebangkitanku. Dan karena itu, jangan coba-coba engkau menyentuhnya. Percayakah saudara? Halo? Tuhan tidak akan tinggal diam ketika bait Allah rohani yang sudah dibangun melalui kematian dan kebangkitannya disentuh dan dirusak. Tuhan akan bertindak. Orang yang coba merusak akan dibinasakan oleh Tuhan. Coba kita yakini sepenuhnya hidup kita adalah bait Allah dan Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyentuhmu dan menyentuhku kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tidak akan ada virus corona yang dapat menyentuh bait Allah rohani kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Kok enggak ada? Amin. Kalau kita jaga hidup kita, kalau kita ikuti prosedur, oh Tuhan lindungi saya, lagi kerja ke tangan kotor,
ambil makan, copok. Keliling kemana-mana, nyolek sana, nyolek sini, pulang rumah, copok. Tuhan lindungi. Tuhan lindungi, tapi jaga juga dirimu. Amin. Tuhan tidak mau izinkan, tapi kamu sendiri yang mengundang. Kenapa mengundang? Sudah bilang pakai masker, tapi tidak bisa dibilangin dengan berbagai alasan. Sudah bilang cuci tangan pakai sabun, enggak dilakukan. Sudah dibilang kalau tidak ada urusan penting di rumah saja, enggak bisa dibilangin. Cuek bebek. Saudara, Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita, tapi Tuhan mau lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Ya, bereskan dosa kita dan jaga kesehatan, makan yang baik, makanan yang bersih, yang bergizi. Udah tahu-tahu ini masa sekarang ini, belum lagi dengan debu dan sebagainya. Lewat di mana-mana suka jajan, suka minuman, entah kebersihannya seperti apa. Oh, Tuhan melindungi. Sudah tahu-tahu lagi musim dingin juga, minum es terus. Oh, enak. Dan tidak lama lagi tidak lama lagi melel. Tuhan, katanya Engkau melindungi. Malaikat bilang, brek. Saudara, Tuhan mau menjaga dan bertanggung jawab dengan hidup kita. Asal Tuhan lihat kita juga mau bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Amin. Tuhan tanggung jawab diri saya, tapi saya ya terserah mana-mana saja. Nah, tidak begitu, saudara. Jadi mari kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Sebab kamu, 1 Yohanes 4 ayat 4 dulu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan mau bilang, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang dalam dunia ini. Amin, saudara. Ada setan bilang, Tuhan yang ada di dalam saya, roh Tuhan yang ada di dalam saya lebih hebat, lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus yang sudah diam di dalam kita adalah Roh Kudus yang membangkitkan keberanian. Kita menerima bukan roh perbudakan, bukan roh yang membuat kita terintimidasi, bukan roh yang membuat kita tertekan dan terbelenggu, tapi roh yang ada dalam kita adalah roh yang memberikan kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Amin, saudaraku. Karena roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang membuat kita menjadi bukan orang penakut, tapi orang yang berani. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan bahwa Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam bait rohani, yaitu diri kita, adalah roh yang luar biasa. Dia hadir untuk menyingkirkan segala bentuk ketakutan. Kalau kita ada rasa takut,
ataupun kita ketakutan, itu manusiawi. Siapapun, saya pun bisa merasakan dan mengalami itu. Tapi Tuhan berkata, hei anakku, hei hambaku, rohku yang ada di dalam kamu lebih besar dari dunia ini. Rohku yang ada di dalam kamu, roh yang tidak terbatas. Roh yang di dalam kamu, roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Roh Kudus di masa perjanjian baru yang ketiga adalah memberikan kita bahasa roh. Nah, ini luar biasa juga. Roh Kudus yang hadir di dalam kita tanpa batas kepada semua orang adalah supaya kita bangkit jadi saksi. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita supaya kita percaya bahwa kita adalah baik rohani dan Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita. Dan Roh Kudus yang datang kepada kita adalah memberikan kita bahasa roh. Untuk apa? Supaya kita dapat berdoa dan menyembah dengan roh kita. Ini luar biasa, saudara. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Lihat saudara, ketika kita berbahasa roh, saat Roh Kudus datang membaptis dan memenuhi kita, maka Tuhan katakan kita dapat berdoa bukan dengan akal budi kita yang terbatas, tapi kita dapat berdoa dengan roh kita yang menembus batas. Roh Kudus menembus batas. Memberikan bahasa roh tujuannya apa? Kalau tadi dengan roh kita dapat menyembah dan berdoa. Yang bagian B-nya adalah dengan bahasa roh kita dapat berdoa secara pribadi dengan Tuhan dan rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Inilah saudaraku yang membedakan pekerjaan Roh Kudus di masa perjanjian lama dan sekarang di masa perjanjian baru, khususnya setelah Roh Kudus dicurahkan datang di hari Pentakosta itu. Ketika kita menerima bahasa roh sebagai tanda kita dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, maka kita dapat berdoa secara pribadi dengan Tuhan, kontak personal dengan Tuhan, ngomong pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau saudara berbahasa roh, berdoa dengan Tuhan, ketika saudara berbahasa, saudara bayangkan bahwa itu adalah saat di mana saudara sedang berhadapan secara pribadi dengan Bapa di surga. Bapa itu enggak jauh, tapi dia dekat dengan kita. Ketika kita berbahasa roh, maka bayangkanlah bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, tapi dia sedang ada dekat dan kita sedang berhadapan pribadi. Kita sedang curhat pribadi. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, kata Raja Daud. Mari kan pada saat saudara berdoa dan menyembah Tuhan, biasakanlah berbahasa roh dengan bebas. Karena di saat itu saudara sedang kontak person dengan Tuhan. Kemudian ketika saudara sedang berbahasa roh, maka itu saudara sedang berdoa, ngomong rahasia dengan Tuhan. Apa yang saudara gumuli, apa yang saudara doakan, apa yang menjadi beban masalah saudara, mungkin saudara belum ucapkan dengan mulut saudara, tidak ngomong
Tetapi ketika saudara berbahasa roh, maka secara rahasia saudara sedang menyampaikan segala masalahmu dengan Tuhan. Setan pun tidak mengerti. Kalau saudara berbahasa Indonesia, setan telah jelas tahu apa yang saudara doakan. Dia cegah, dia hadang. Tapi ketika saudara berbahasa roh, setan bilang, ngomong apa dia? Hanya Bapa di sorga yang tahu isi doa. Amin, saudara. Ini yang dahsyat, saudara. Bahasa doa pribadi, rahasia. Apa yang kamu sedang doakan sih? Mau tahu aja. Rahasia. Kalau saudara bahasa roh, saudara bisa jawab begitu pada setan. Tapi kalau saudara hanya dengan logika saudara melalui bahasa yang dimengerti bahasa Indonesia, setan sudah mengerti apa yang menjadi tujuan doa saudara. Dan karena itu dia hadang terus. Mau dia tahu. Tapi kalau saudara berbahasa roh, dia tidak bisa hadang. Karena dia tidak tahu apa sih yang didoakan. Jadi saudaraku, dahsyat bahasa roh itu. Jangan saudara terpengaruh dengan YouTube, dengan orang-orang, dengan pendeta-pendeta yang tidak percaya. Itu adalah bahasa yang dahsyat dari Tuhan, fasilitas yang dahsyat dari Tuhan untuk anak-anak Allah. Memberikan kepada kita bahasa roh, tujuannya adalah bagian C4, supaya kita dapat berdoa dengan keluhan, bukan keluhan, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh, ketika kita berbahasa roh, sudah pribadi, rahasia, tidak terucapkan. Mulut kita nggak bisa ngomong, yang ada hanya tangisan, yang ada hanya bahasa roh, nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara sedang omongkan. Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat kita berbahasa roh, maka kita sedang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mulut kita terbatas untuk menyampaikannya, tapi ketika kita berbahasa roh, maka roh membantu kita untuk ngomong kepada Tuhan. Saking berat beban kita, tidak bisa lagi ngomong, nangis aja. Tapi bahasa roh, maka Roh Kudus bantu kita untuk ngomong sama Tuhan. Ketika kita berbahasa roh, yang keempat adalah supaya kita bisa membangun diri kita sendiri. 1 Korintus 14:4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Tahu gak saudara? Saat kita berbahasa roh, maka diri kita sedang kita bangun. Bahkan ada penelitian dan itu yang disampaikan oleh ada 2 pembicara, Pak Insinyur Niko dan ada lagi yang satu. Ketika kita berbahasa roh, maka kita sedang membangun imun tubuh kita. Itu penelitian. Menghadapi virus corona, makan makanan yang sehat yang menumbuhkan, membangkitkan imun tubuh katanya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita bahwa ketika kita berbahasa roh dengan sungguh-sungguh, dengan bebas, maka saat itu diri kita dibangun oleh Tuhan. Imun tubuh kita dibangun oleh Tuhan. Ditambah lagi kalau kita minum ramuan dosen. Amin, saudara. Orang yang percaya dan melakukannya mengalami mujizat.
baru bisa cerita. Ada 2 hari saya rasa dada saya kiri kanan itu sakit. Sakit betul. Saya minum ramuan Gosen. Saya doa, minum ramuan Gosen. Dan saat ini nggak ada sakit. Hilang, sehat, walafiat. Ya, selain ramuan Gosen, Tuhan berikan kita fasilitas bahasa roh. Amin, saudara. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan berbahasa roh. Jangan berbahasa roh di dalam hati. Namanya berbahasa roh kok di dalam hati sih? Kata lain dari bahasa roh itu bahasa lidah. Lidah omong, tapi kok di dalam hati? Mana bisa berbahasa lidah dalam hati? Memangnya hati maunya lidah? Mari berbahasa roh dengan bebas. Apa? Eksistensi Roh Kudus di dalam hidup kita. Keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita itu begitu nyata. Kehadirannya begitu luar biasa. Kalau kita percaya dan kita izinkan Dia terus bekerja, maka dampak dari kehadirannya itu sangat dahsyat dan luar biasa. Mari saat ini kita akan bersama-sama datang di hadirat Tuhan.